Pagi, Prof. Adri. Pagi, Dok. Pagi, Prof. Pagi, Dok. Sehat, Prof. Oh, sehat. Mantap. Penting itu sehat itu sekarang. Berapa orang sih, Prof, kelasnya? 40 segitu. Ya kan maksimal kan 40 kan. Nggak boleh lebih. Waktu 1 jam, Prof. 1 jam, 1 jam. Berapa, Prof? Gimana, Dok? 40 paling banyak. Suara saya hilang-hilang ya, Prof? Iya. Waduh, ntar, Prof. Cari sinyal yang lain. Yang gede ya. Ada 3 yang ini. Sebentar, Prof. Waktunya 1 jam atau 2 jam, Prof? 1 jam saja. 1 jam saja. Ya sekitar jam 9.10, 9.20 udah selesai lah. Dibuat rileks saja, Dok. Ya, mudah-mudahan udah ini ya, Prof. Sudah ganti. Oke, kita akan segera mulai. Tolong dipasang kameranya. Ayo dipasang kameranya supaya Dr. Natalia bisa melihat Anda. Oke, kita sudah di jam 8 ya. Baik, saya ucapkan selamat pagi kepada Dr. Natalia sebagai tamu kita dan juga kepada Anda semua para mahasiswa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, sesuai rencana, kita akan memulai serangkaian masukan-masukan dari berbagai bidang ilmu, guna kemudian lalu membulatkan perspektif kita dan perspektif kriminologi terkait dengan forensik. Ya. Nah, sebagaimana direncanakan pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana ilmu psikiatri. Ya, psikiatri itu menjalankan dimensi forensiknya. Nah, untuk itu maka
saya sudah mengundang sejawat saya Dr. Natalia dari FKUI, Departemen Psikiatri untuk bicara. Silakan rekan-rekan memanfaatkan kesempatan ini, mendengarkan dan nanti bertanya kepada beliau, sehingga kemudian lalu menjadi jelaslah dalam hal apa psikiatri itu kemudian bisa membantu kita semua dalam rangka pengungkapan kejahatan. Tanpa berpanjang kata, saya mengundang Dr. Natalia untuk memberikan kuliahnya. Mungkin kita bagi dua saja, Dok. Sebagian paparan, lalu kemudian sebagian lagi untuk tanya jawab. Sekitar 9.30, 9.20 kita bisa selesai. Dr. Natalia, silakan. Terima kasih, Prof. Selamat pagi, rekan-rekan. Pagi ini saya akan berbagi tentang peran, sebentar. Kelihatan slide-nya ya? Kelihatan. Terlihat? Terlihat, Prof? Jelas. Silakan. Oke. Ya, jadi kita akan berbagi tentang apa itu psikiatri forensik dan apa sih perannya kalau kami diminta oleh proses peradilan misalnya dihadirkan untuk jadi saksi atau ahli gitu. Karena kebetulan biasanya ada pasien kita yang tiba-tiba melakukan tindak kejahatan atau ada tindak kejahatan yang kita duga orangnya nih mengalami gangguan mental emosional gitu. Perannya bisa di mana sih? Bisa macam-macam. Kadang ada yang sifatnya nanti kita dimintakan oleh pengadilan pidana atau perdata, bahkan di tata usaha negara. Nah, kenapa kita dimintakan? Karena kita dimintakan untuk menerangkan kondisi orang-orang dengan gangguan tadi, apakah orang ini mampu mempertanggungjawabkan tindakannya kah? Atau orang ini apa betul dia kehilangan kecakapannya sehingga dia harus diampu, misalnya kalau pada kasus-kasus perdata. Atau karena nih ibu atau bapak diduga mengalami gangguan kejiwaan, jadi anak ini sebaiknya tidak dirawat oleh orang tersebut kalau pada kasus perebutan hak asuh anak misalnya. Terus kalau di TUN biasanya tata usaha negara itu nanti kita diminta nih ada anak sekolah tiba-tiba dikeluarin gitu. Terus dia nggak terima gitu kan bahwa dugaannya nih anak nggak bisa ikut karena ada masalah di fungsi kognitifnya gitu, atau anak ini ada masalah di masalah emosionalnya, dan itu yang kadang-kadang kita akan diminta atas permintaan masyarakat, orang tuanya nggak terima, bisa dia akan minta ahli banding untuk menilai nih kondisi anak tersebut untuk mendapatkan peradilan gitu. Jadi nanti perannya bisa macam-macam. Termasuk juga dari penjara nih. Apakah orang ini kalau dinilai punya resiko keberbahayaan, apakah dia akan bisa membuat nanti kalau kita lepaskan, misalnya pedofil gitu ya, orang ini akan perkosa lagi nggak? Gitu. Atau kasus kemarin yang ramai sempat Gilang Bungkus kali ya, yang di Surabaya gitu. Ini orang nanti kalau dia udah jadi sarjana, dia akan memanfaatkan dengan kondisi gangguan ini dia membahayakan orang lain nggak sih? Gitu. Hal-hal itu yang kadang-kadang kapan sih kita butuh layanan pemeriksaan psikiatri forensik? Itu biasanya nanti kita akan diminta kalau ada orang yang diduga mengalami ODGJ atau ODMK, biasanya nih nanti APH penegak hukum akan meminta psikiater untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya bukan cuma menilai kondisi medisnya saja. Ini yang sering kali kenapa kalau lagi kuliah tuh ditanya, dok, kenapa psikolog bisa cepat, psikiater nggak bisa cepat? Psikiater bisa cepat juga, kalau hanya untuk menilai kondisi kejiwaan. Tapi nanti apa bedanya bahwa kita kenapa lama? Karena kita biasanya akan menjelaskan nih kondisi medisnya tadi untuk menjawab pembuktian unsur yang diminta oleh penegak hukum gitu. Nah, nanti untuk kita ada beberapa teknik prosedur, karena kan biasanya yang minta pembuktian unsur tuh siapa, jaksa gitu ya. Terus nanti dari pengacara dia juga akan menguji nih. Kita kan akan di cross examination hasil kita dengan apakah prosedur untuk memeriksanya atau bukti-bukti kolateral data yang kita buktikan tadi, yang kita temukan tadi sudah dilakukan secara objektif sehingga benar-benar kita membuktikan pertanyaan hukum yang dimaksud tadi sudah terjawab dengan objektif dari laporan atau keterangan yang kita berikan. Itu kalau kita sebagai ahli yang memeriksa gitu. Tapi kadang-kadang kita akan dibanding nih sama ahli yang memberikan keterangan. Jadi bisa dua nanti ahlinya.
ahli yang memeriksa sama ahli yang hanya memberikan teori. Dan ini tentunya untuk membantu hakim dalam memberikan keputusan untuk membuat terang perkara pada orang-orang yang diduga tadi mengalami gangguan kejiwaan atau mengalami gangguan permasalahan mental gitu. Jadi kita biasanya akan perlu nih para APH atau nanti kalian nih yang pada jadi entah jadi penyidik, entah jadi hakim atau jaksa, nanti kenali nih permintaannya, kenali juga pasiennya. Nanti kita akan ajarkan kenapa harus mengenali jenis-jenis kasus, karena kejiwaan itu sangat kompleks. Tapi dengan kita mengenali apanya nih yang salah, kita jadi tahu apa yang harus diminta untuk menjawab pertanyaan hukum. Nah, biasanya untuk pemeriksaan psikiatri forensik itu di pidana itu kita kadang memeriksa dua. Satu, kalau ini pelaku, biasanya kalau pelaku kan kita diminta untuk menilai apakah dia fit to stand trial atau dia mampu nggak mempertanggungjawabkan tindak pidananya buat insanity defense. Atau nanti untuk penilaian resiko berulang, kalau misalnya kita duga nih orangnya memang gangguan, tetapi dia nggak punya insight, nggak punya pemahaman bahwa dia sakit, sehingga dia punya potensi untuk melakukan tindak kekerasan berulang. Jadi di sini nanti kita akan menilainya berbeda-beda tuh prosedurnya. Tapi ada juga biasanya yang lucu nih di Indonesia, cuma di Indonesia nih, bahwa kita memeriksa korban tapi untuk menghukum pelaku. Nah, kenapa gitu? Kita diminta untuk melihat dampak psikologis. Padahal bisa jadi ini nanti korbannya adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus dan kompleks gitu. Misalnya pada anak yang level kognitifnya masih berbeda-beda. Nanti kalau kalian belajar ilmu teori kognitif yang tentang Piaget, itu pun anak-anak yang masih tarafnya sensori motor atau dia konkret operasional atau dia sudah yang sudah di tahap yang akhir, itu metode pemeriksaannya akan berbeda. Demikian pula pada anak-anak yang retardasi mental atau korban yang retardasi mental gitu. Jadi kita pasti akan menerimanya, memintanya dulu, ini korban punya komunikasi yang skill yang jelas nggak untuk berkomunikasi, atau nih proses pikirnya berkembang dengan sempurna nggak, atau dia emang ada kelainan yang punya pola berpikir yang berbeda, contohnya anak-anak autis atau anak-anak Asperger, itu juga nanti akan perlu kita nilai dulu apakah informasi yang diberikan itu layak dipercaya atau tidak, dia fit to be interview nggak gitu. Terus baru kita lihat nih kejadian perkaranya apa, ini yang gimana, dengan teknik khusus, sehingga kita tidak merusak TKP. Karena nih kepala kita, pikiran kita tuh kayak TKP. Waktu kita tekniknya salah, kita leading atau suggesting, itu gampang banget tuh terpengaruh. Padahal apalagi kalau orang-orang yang suggestible, orang-orang yang punya kecenderungan mudah dipengaruhi. Nah, kalau pada kasus perdata tadi bisa sifatnya untuk memeriksa pengampuan atau perebutan hak asuh untuk terminasi hak asuh, ini temporer atau sementara. Gangguan jiwa kan juga ada, sama kayak gangguan fisik. Ada yang sifatnya cuma sementara. Jadi apakah dia perlu diampunya atau diterminasinya cuma sementara aja. Begitu dia udah balik, kondisinya boleh dikembalikan. Atau ini juga untuk perikatan atau wasiat gitu. Jadi jangan kita langsung berpikir begitu orang gangguan jiwa pasti selamanya gitu. Kamu kan pasti, kalau kita nih semua pernah kalanya depresi gitu ya, sedih gitu. Tapi sedih yang mana sih yang gangguan jiwa, sedih yang mana yang masih oke gitu. Itu kan perlu dinilai itu. Demikian pula kalau nanti menentukan layak studi atau layak kerja, kita harus lihat nih, defisit gangguan kejiwaannya ini akan terjadi seterusnya atau cuman sementara saja. Dan nanti tentunya hasil ini akan kita tuangkan dalam laporan psikiatri forensik, kemudian kita berikan bisa kita berikan juga keterangan saat kita dipanggil untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan, dan itu tentunya akan menjadi satu sifat luaran yang harus bersifat objektif dan tidak berpihak, karena kita perannya hanya menilai kondisi kejiwaan untuk menjawab pertanyaan hukumnya apa nih, sehingga masing-masing ini tekniknya akan berbeda. Nah, yang harus diingat adalah psikiater itu bisa dua nih. Kadang-kadang nanti kalian jangan bingung waktu lihat laporannya, karena laporan mana yang kalian akan anggap sebagai alat bukti, laporan mana yang cuma bukti petunjuk. Karena kalau ini sifatnya treating, dokternya cuma ngelihat gangguan kejiwaan aja, itu misalnya dari rekam medik, resep, atau surat keterangan bahwa dia sehat, itu kan sifatnya sementara, kayak surat sakit aja gitu. Ya kan, surat sehat jiwa juga gitu. Kita kan kadang sehat, kadang enggak kan, gitu.
sadar kita ini sehat jiwa apa enggak, kan kondisi kejiwaan tuh dinamis. Jadi ini hanya sifatnya alat bukti bahwa orang itu pas diperiksa sehat, orang itu pas diperiksa nggak sehat gitu. Atau apa. Nah, tetapi apakah nih kondisi kesehatan jiwanya ini atau gangguan kejiwaannya itu yang memang memengaruhi kecakapan yang mau dinilai gitu. Kecakapan untuk misalnya tadi, apakah benar nih dia emang nggak mampu ngelola uang karena dia ada manik, dan setiap dia lagi manik itu dia buang-buang duit gitu. Tapi kan di manik depresif itu ada fase remisi yang bisa bikin orangnya terkontrol kayak orang normal. Maka kalau dia hanya dibatasin megang uang itu kalau di atas 50 juta. Jadi kalau maniknya kambuh, yang dia hamburin cuma 50 juta, nggak lebih gitu, karena duitnya MM-an nih. Kalau nggak, sehari bisa habis total gitu. Kan kita perlu bukti nih, orang ini paham nggak tentang penyakit, orang ini mampu mengontrol ini ya. Nanti kita akan belajar tuh tentang kemampuan seseorang untuk mengelola emosinya, atau mengelola dorongan isi pikirnya, atau mengelola hasrat seksualnya. Itu beragam banget tuh, karena itu bisa macam-macam. Semuanya diatur di otak, dan kerusakan ini akibat kerusakan di otak nih yang perlu kita waspadai ya. Jadi ini yang nanti laporannya akan panjang, dan biasanya diperiksa oleh tim, itu bedanya. Dan juga pemeriksaannya nanti biasa di Indonesia sendiri biasanya sifatnya masih buat screening atau evaluasi, tapi bisa juga nih nanti sifatnya intervensi kalau kita sudah di negara berkembang nih, ada yang namanya correctional institute gitu. Jadi ada proses terapi, karena kita kan harus adjust praduga tak bersalah, dan kita selalu percaya apa, orang itu dinamis, jadi pasti akan ada upaya-upaya untuk koreksi gitu. Nah, kira-kira kalau dikoreksi ini akan pulih nggak? Akan ini nggak? Karena nanti kenanya kan isu HAM kan, terutama waktu kita mau mengembalikan dia ke komunitas. Nah, karena proses pemenjaraan sekalipun atau kebiri kimia, misalnya pada kasus-kasus pedofilia gitu, apakah kita yakin ini bukan malah menambah kastrasi itu waktu fight violent with violent, kira-kira akan terjadinya apa? Orang itu bisa makin violence loh. Waktu dia sakit hati, apalagi kalau ini salah tuduh atau salah tangkap, tuh mesti hati-hati tuh. Nah ya, jadi di sini yang kita perlu nih penangguhan atau kembali ke komunitas itu juga seringkali akan meminta evaluasi dan screening kejiwaan. Apakah orang ini akan cakap nih untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, untuk penilaian residivism atau penilaian kemampuan berpulihnya. Nah, dasar hukumnya apa sih? Kok kayaknya psikiatri nih pengen aja ikut gitu ya. Karena mau nggak mau ada undang-undangnya. Ada Undang-Undang 18/2004 ini yang di 3 pasal ini yang menunjukkan bahwa kalau ada orang yang diduga ODGJ melakukan satu tindak pidana akan perlu pemeriksaan kejiwaan untuk menentukan nih kemampuan bertanggung jawab atau kecakapan dia dalam menjalani proses peradilan. Jadi ada undang-undangnya. Atau untuk pasal 72 untuk kasus perdata nih, dia juga harus ada pemeriksaan untuk kecakapan jiwanya. Ini pemeriksaan kejiwaan. Siapa sih yang harus memeriksa? Ternyata tim. Jadi kalian perlu lihat nih, surat yang ditandatangani oleh seseorang, jangan-jangan itu hanya bukti petunjuk, bukan bukti yang dimaksud oleh undang-undang. Jadi pemeriksaannya beda nih, kalau kalian ntar jadi jaksa gitu, atau dimintakan jadi saksi ahli. Ini harus dikepalai oleh SPKJ, dan nanti kita ada timnya bisa macam-macam tergantung kasusnya. Kalau kasusnya kita duga nih akibat stroke, terus dia jadi perubahan perilaku, jadi gampang emosi, mungkin kita akan melibatkan spesialis lain. Atau kalau kita duga nih anak RM gitu ya, kita kan dalam pemeriksaan kok nih kayaknya fungsi kognitifnya nggak sesuai sama usia dia ya, ini kok kayak anak masih usia SMP nih atau SD, jangan-jangan terus kita akan melibatkan nih psikolog klinis untuk memeriksa baterai tesnya apa nih, untuk membuktikan bahwa pemeriksaan kita sama pemeriksaan dia buat triangulasinya fit, bahwa memang ada defisit kognitif sehingga pemahaman dia terhadap masalah akan terganggu. Jadi dia perlu nih pendampingan khusus, atau dia mudah disugesti sehingga dia jadi bisa melakukan satu tindak pidana gitu. Oke. Nah, dasar hukum yang lain adalah juga ada Undang-Undang 36/2019. Untuk kepentingan hukum itu kita membuat yang surat yang namanya Visum et Repertum Psikiatricum. Oke, dan ini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti jangan lihat lagi nih surat, dia melakukannya di mana. Padahal ini yang akan diujikan secara formil di ini waktu ternyata dokter Natalia meriksanya di lapas gitu atau apa. Nah, saya dilindungi nggak sama undang-undang? Rumah sakit kita ada liaisonnya nggak? Kalau memang ada liaisonnya, itu kliniknya dia adalah klinik dari satelit rumah sakit, kita boleh, kita masih dilindungi tuh sama surat tugas, surat perintah. Tapi kalau nggak ada, akan salah gitu kan. Biasanya diuji kan gitu. Ini visanya visa, kalau di kasus Jessica gitu kan, visa turis apa visa ini? Hal yang sepele kesannya, tapi perlu nih, karena undang-undang kita sudah mengatur.
Nah, nanti ada tata caranya dituangkan di Permenkes 77 2015, bisa dibaca sendiri nih. Nanti apa yang diperiksa, timnya siapa, untuk kasus apa, terus sarana prasarananya seperti apa, itu udah ada di Permenkes 77 2015. Nah, sekarang kan karena ini kriminologi, jadi kita ngomong tentang insanity defense pada orang-orang yang diduga mengalami satu gangguan kejiwaan. Jadi kita biasanya nih pada tersangka, kita akan lihat pada orang-orang individu dengan diduga gangguan kejiwaan, kita akan melihat ada defect nggak dalam penilaian dalam dia menilai satu situasi. Kemudian yang memengaruhi dia sehingga tidak mampu mengarahkan tindakannya. Karena gini, tindakan kita kan manusia nih ya, waktu kalian nih lagi nulis atau kalian perhatiin, itu kan pasti ada pikiran dan perasaan kalian yang memengaruhi tindakan kita. Misalnya kalian lagi mikirin, waduh pacar tadi lagi ngambek, saya yakin, aduh ntar dia bakal putusin saya nih. Saya yakin kalian ada di sini tapi pikirannya ada di mana kan. Sehingga perilakunya bukan nyatet atau ngeliatin ini, tapi lagi gambar-gambar wajahnya pacar atau apa gitu. Tindakan kita sangat dipengaruhi itu. Jadi apakah kemampuan mengarahkan tindakan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi mental kita yang dipicu oleh satu stimulus. Nah, ini yang kita harus buktikan, apakah saat dia melakukan satu tindak pidana memang dia lagi mengalami gangguan judgement dia nih, penilaian dia lagi terganggu sehingga dia kita katakan sedang tidak kompeten gitu. Nah, apa aja sih yang perlu dianalisis? Biasanya kita perlu lihat apakah memang dia punya gangguan jiwa pada saat kejadian perkara gitu, ya kan? Kemudian hubungan gangguan jiwa tersebut dengan kejadian perkara untuk memahami motif. Biasanya kan selalu tanya, motifnya apa sih dok? Gitu. Nanti ke kalian kan juga gitu, motifnya apa nih? Wah ini pasti gara-gara balas dendam. Yakin dari mana? Balas dendam kan kita perlu buktiin dulu gitu. Jadi kita harus lihat nih, gunakan insanity test yang relevan. Karena masing-masing kasus kadang-kadang nggak bisa dijawab sama tadi motif dendam, motif sakit hati, motif menguasai uang. Motif itu beragam. Nanti kita belajar, ya. Nah, karena setelah kita lihat, ternyata nggak semua orang dengan gangguan kejiwaan, gangguan jiwa nih yang berat gitu, bahwa orang psikotik pasti membunuh gitu. Banyak loh pasien kita yang psikotik nggak pernah membunuh. Justru yang paling banyak membunuh siapa? Orang normal, yang kesannya normal. Orang dengan gangguan kepribadian yang kebetulan pakai alkohol, atau dia orang dengan gangguan kepribadian yang nilai-nilainya nih, value-nya. Jadi waktu dendam bisa ngebunuh. Padahal kalau kayak kita nih dendam nih, kamu dilukai oleh sahabat, misalnya sahabat nusuk kita dari belakang gitu. Tapi kalian akan bunuh dia nggak? Kita kan akan berpikir panjang, jangan deh ntar dosa. Kata Tuhan nanti saya nggak masuk surga gitu. Saya bikin malu keluarga saya menghancurkan profesi saya. Kita kan banyak remnya tuh. Ada value-value yang membuat kita tidak melakukan. Jadi hati-hati waktu kita bilang bahwa orang dengan gangguan kejiwaan itu pasti akan melakukan kekerasan gitu. Tapi ada memang potensi melakukan kekerasan. Tapi paling banyak justru sebenarnya orang-orang dengan ini normal. Nah, kapan menggunakan insanity test yang sesuai itu kenapa? Ini yang perlu diingat. Karena masing-masing gangguan nanti teknik pemeriksaannya beda. Contohnya, pada kondisi psikotik, apa itu psikotik? Kalian tahu kan orang gila yang lagi, kalau bahasa awamnya orang gila ya, padahal kita di kedokteran jiwa kita bilangnya orang psikotik. Karena dia tidak bisa membedakan realita. Jadi dia bisa ada halusinasi gitu, yang kita sendiri nggak lihat, tapi dia benar-benar ngedenger. Dia benar-benar ngelihat ada orang yang mau jahatin dia gitu. Atau ada depersonalisasi nih, dia nggak bisa melihat realita. Jadi yang dia lihat orang di depan itu mamahnya bisa berubah tuh jadi setan, sehingga atau jadi penjahat yang mau ngejahatin dia, jadi dia bisa tusuk tuh orang. Karena dia tidak bisa membedakan benar salah yang dipengaruhi oleh kondisi kelainan di otaknya. Itu yang harus kita buktiin, bahwa pada orang psikotik tadi dia memang ada gangguan dalam tidak tahu kualitas benar salahnya nih, dia tidak bisa membedakan realita. Itu yang kita harus buktikan, bahwa orang itu memang dia tindakannya salah, nusuk orang kan salah ya, ngebunuh salah, tapi yang dia bunuh mungkin macan, bukan ibunya gitu, bukan ponakannya. Itu kejadian tuh kalau kita lagi halusinasi, misalnya kamu pakai ganja terus tiba-tiba, atau amfetamin ya, kita tiba-tiba merasa kita kayak dikejar-kejar sama orang, dikejar polisi, terus kita nyetir mobil, ketakutan, bahkan sampai ada suara yang nyuruh kamu telanjang-telanjang tuh, di bajumu banyak racunnya gitu. Jadi dibuka bajunya telanjang, kan perilakunya apa? Udah tidak sesuai dengan norma. Karena ini dipengaruhi oleh psikotiknya nih. Jadi ada gangguan isi pikir sehingga nalarnya jadi terganggu karena dia nggak bisa membedakan perbuatan itu benar atau salah. Ini produk dari isi pikir yang kacau. Nah,
Nanti ada juga orang yang tahu kleptomania, tapi beda sama orang nyolong nih. Kalau kita mau nyolong itu karena kita pengen menguasai itu karena kita nggak sanggup beli gitu. Nah, kalau kleptomania itu contohnya Winona Ryder zaman dulu nih, zamannya saya masih muda, kalian pasti belum lahir. Itu ada bintang terkenal, dia itu pacarnya Johnny Depp zaman dulu. Jadi si Winona Ryder ini punya menderita kleptomania. Dia kan bintang Hollywood ya yang terkenal banget gitu. Kira-kira punya duit nggak buat beli lipstick? Punya kan, dia tuh kalau ke mall tiba-tiba tuh ada dorongan pengen ngambil ini, meskipun dia tahu nih bahwa nyutil itu salah, nyuri itu salah, kalau ketangkep bisa dihukum, tapi dia tidak mampu mengarahkan dorongannya karena itu bagian dari penyakit gitu. Bukan berarti orang tahu dorongannya sama tahu bahwa itu salah sehingga dia pura-pura menghindari orang nggak ini. Misalnya saya pengen nguasain HP-nya siapa nih? Salah satu dari kalian gitu. Ada HP nih iPhone 12 gitu. Saya iPhone-nya cuma iPhone 11 gitu. Terus saya nggak punya duit. Terus pas kalian lagi meleng, terus kita ambil. Terus saya nuduh, saya belaga nggak tahu gitu. Terus saya ini itu kan ada motif. Saya tahu, tapi saya pengen menguasai. Bukan karena ada dorongan dari diri dia untuk menguasai karena penyakit. Itu kita perlu buktikan. Kalau mengutil itu biasanya repetitif dan itu udah ada. Dan yang dipilih itu sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang memang dia nggak mampu. Itu yang berhati-hati, oke? Dalam membedakan. Nah, atau ini produk dari karena dia tidak kemampuan dia untuk mengelola diri, atau ini kalau kita ngomong tentang relasi kuasa, misalnya guru sama murid gitu. Kamu awas ya, kalau kamu nggak mau ngerjain ini, kamu saya pecat, kamu saya kasih nilai E. Dan kamu takut nih kalau nilai kamu E, kamu dibugin di rumah gitu. Jadi kamu nggak ada keinginan bebas untuk memilih tadi, karena ada ancaman di sana gitu. Kan sering tuh kita diminta untuk membuktikan bahwa ini orang dalam ancaman atau tidak. Tapi kenapa ada orang yang gampang merasa terancam? Misalnya karena dia punya self esteem yang buruk nih, bahwa kalau kamu tidak mau melakukan ini, ibu kamu saya bunuh. Gitu. Sehingga dia nggak berkuasa untuk itu karena ibu adalah orang yang paling berperan buat dia. Atau memang ini ada aspek fungsi kognitif nih yang terganggu sehingga dia gampang dibully itu gampang dipengaruhi gitu. Jadi dalam undue influence gitu ya kan, kita perlu lihat nih dalam undue influence atau enggak. Jadi ini free will yang kita ngomong bahwa kita bebas gitu. Oh ya udah, kalau kamu culik anak saya, kamu mau bunuh, saya akan laporin kamu ke polisi. Ya udah, daripada saya nanti akan terlibat, tapi saya akan berusaha untuk koordinasi gitu kan. Tapi enggak semua orang bisa begitu kan. Kita perlu lihat nih apakah ada tidak ada kesalahan kalau tidak ada kemauan, tapi dia nggak bisa nih, nggak melakukan karena ada ancaman. Atau ini memang produk proses pikir yang salah karena dia punya defect dalam proses berpikirnya. Ini keinginan bebas untuk melakukan, nanti ada contohnya yang kita akan ngomong tentang free will nih. Nah, sedangkan sekarang ada yang menyatukan tentang 3 hal ini, yaitu yang namanya model penal code. Jadi bahwa orang itu memang benar-benar kita nilai nih secara utuh bahwa memang ada gangguan kejiwaan yang mempengaruhi nalarnya atau mempengaruhi dorongan kehendak dia nih, karena emang ada defisit fungsi berpikir yang mempengaruhi dia, jadi judgement-nya jadi terganggu tadi. Oke. Nah, karena dalam kemampuan bertanggung jawab ini yang akan diminta nih. Kondisi kejiwaan itu lucu soalnya. Jadi nggak semudah itu. Kita harus buktiin bahwa orangnya punya pemahaman tentang nilai perbuatan, bahwa ini benar atau salah gitu. Tapi dia juga punya kemampuan memahami nih perilakunya, emosinya atau pikiran. Kalau kamu lagi marah, kita kan kadang-kadang sebodoh amat gitu, ya kan? Aduh, nih gue diinin, gue pengen tabok nih, gue pengen bunuh aja deh tuh orang gitu. Kan keselnya ada gitu kan, apalagi kalau kita dizolimi gitu kan. Tapi orang ini punya insight nggak bahwa oh gue lagi marah nih, saya lagi kesel. Kalau saya lagi marah, saya bisa ngebacok orang. Tapi dia akan punya, kita nih setiap orang punya rem sebenarnya. Dan kita punya pemahaman nggak terhadap nilai perbuatan kita tadi, yang namanya discriminative judgment, bahwa orang itu memahami bahwa kalau saya melakukan ini akan dinilai nih secara salah oleh lingkungan sehingga saya akan bisa
alienasi itu apa? Ditinggalin, sahabat saya nggak mau bersahabat saya, pacar saya bakal ninggalin saya akan kesepian. Atau kalau kita nggak takut sama orang, kita takut sama Tuhan gitu. Dia takut di penjara gitu. Nah ini yang kita akan lihat bahwa dia tahu nih resikonya kalau ketahuan kita akan dapat penghakiman sosial, kita juga bisa di penjara, kita akan dijauhin kalau saya mukul atau saya maki-maki dia. Contohnya kan ada orang yang perbuatan tidak menyenangkan aja dilaporin loh, kalian di sosmed gitu. Misalnya kan lagi marah kalian nulis kata-kata kebencian terus kalian masuk tuh undang-undang ITE gitu. Nanti dasar-dasar yang akan diminta nih, apakah nih dorongan ini, kemarahan ini tidak kalian sadari karena emang kalian orangnya yang punya gangguan apa ya? Gangguan pengendalian emosi pada orang-orang bipolar misalnya. Jadi kalau lagi ngomong tuh nggak pakai dipikir gitu. Apa ya, otaknya nih rem untuk ngeremnya nih hilang gitu. Nah itu kan kita perlu buktiin dan itu ternyata emang dia udah berobat berapa kali gitu. Dia pasien-pasien kejiwaan yang kalau udah marah bisa nanti ada apa kekerasan verbal, kekerasan ini gitu. Tadi kan kekerasan bisa macam-macam gitu ya. Atau kita jadi nyuekin orang gitu. Nah ini terus kalau nih dia tahu dia ini, tapi dia mampu nggak memilih tadi mengarahkan pada orang-orang yang memang ada dorongan kontrol diri gitu ya, karena misalnya gangguan kognitifnya atau emang nggak pernah dilatih, karena mengontrol emosi itu ngomongnya gampang loh, coba kalian dari kecil nggak pernah diajarin nilai-nilai sama orang tua, jadi dia nggak pernah ada nilai agama, nggak pernah ini karena kita nggak pernah figur orang tua, terus kita bergaulnya sama geng motor, terus sama anak jalanan, kira-kira dia akan punya apa kesadaran nggak untuk tadi mengambil atau mengarahkan kemauannya sesuai norma-norma yang ada. Jadi orang tuh nggak bisa disamain. Oke, bisa jadi dia gue aja kemarin diambil kok, kenapa gue nggak boleh? Situ aja nyontek kok ini kok saya yang disalahin, ini kan saya martir, padahal martir itu kan nggak begitu gitu, martir itu ada tuh kasus-kasus. Jadi apakah orang itu melakukan tindakan mencontek tadi by apa emang intentionally, tapi dia tahu mencontek itu apakah dia juga mampu nih mendorong ini, apakah justru dorongan ketakutannya nih yang menyebabkan dia kalau saya nggak nilainya A nanti saya dimarahin, dipukul, daripada saya dipukul saya dipermalukan di depan umum, saya nggak juara satu, saya malu gitu. Jadi kita lebih memilih melakukan tindak pidana dibandingkan tindak ini, terus kita masukin data, kita masukin ini fraud gitu. Nah setelah ketahuan malah ini karena kita didorong pada kemampuan emosi kita nih, jangan-jangan dia ada discriminative insight sehingga dia ada defect di sini sehingga jadi kemampuan mengalihkan mengendalikannya teralihkan. Padahal sebenarnya kalau dia lagi nggak emosi, dia bisa memahami itu resiko yang salah. Itu yang kita juga mesti hati-hati. Pada orang yang lagi gelap mata, dia boro-boro mikir resiko. Yang pengen adalah apa? Stress release tadi. Terus buru-buru, waduh, udah kepepet ya, waduh, nyontek aja deh punyanya si ini gitu. Kenapa orang bisa gelap mata nyontek? Kenapa orang bisa gelap mata korupsi? Karena dia boro-boro mikir ini, karena emosi yang lagi mempengaruhi pola pikirnya. Itu yang juga perlu kita pikirkan. Dan untuk memahami itu tentunya ini nanti akan dipakai. Apakah disadari, dipahami, direncanakan sehingga dia dianggap responsibel. Tapi ini disadari, dipahami, tapi dia nggak bisa nggak direncanain nih. Itu juga tetap responsibel loh. Ya kan? Tapi nih, apakah ini justru karena ada diminished responsibility nih pada orang-orang yang impulsif tadi, dorongan kehendak, jadi mampu bertanggung jawab sebagian istilahnya. Karena kembali, volitional impairment-nya sama cognitive impairment ini sangat berpengaruh untuk melihat derajatnya nih. Pada atau orang ini dipaksa tadi yang free will-nya, karena ada ancaman gitu. Itu yang kita perlu lihat bahwa nggak semua nih full responsible, tapi bisa juga nih diminished responsible. Contohnya apa nih yang tidak direncanakan? Karena kita lagi pakai drug. Jadi kita sih sebenarnya tahu, disadari sama ini. Kalau kita minum alkohol, harusnya kita nggak nyetir kan? Harusnya kita ini, tapi kita merencanakan nggak? Emang kita mau nabrak-nabrakin orang? Ntar di jalanan gue mau pulang nabrak-nabrakin orang biar mati, happy kalau itu kan tidak direncanakan. Kita nabrak karena kita tahu minum alkohol salah, kita paham bahwa resikonya kalau kita nyetir minum alkohol pasti nabrak orang karena kita alertness-nya berkurang. Nah itu yang kita kenapa tetap dia responsible. Tapi mungkin bukan murder, tapi ini manslaughter gitu. Oke, untuk pengurangan hukuman gitu. Nangkap ya di sini. Nah, nanti ini derajat-derajat ini yang perlu kita buktikan. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kita lama, nggak semudah itu Ferguson gitu untuk membuktikan bahwa ngomong bahwa ini dipahami sama ini harus ada pembuktian objektifnya. Apa betul tuh orang gangguan jiwa? Karena nanti ada pitfallsnya. Orang-orang bisa pura-pura loh maling ring gangguan jiwa. Setuju?
Ada tuh yang namanya malingering. Jadi untuk membuktikan satu guilty act harus kita buktikan ada guilty mind. Karena nanti akan ditanya lagi, ini berencana nggak? Gitu. Nanti ini plan atau ini sesuatu yang sifatnya impulsif untuk bilang orang itu responsible. Tapi setelah responsible kan tentunya untuk kalau kita susah-susah nentuin buat apa sih? Untuk tindak lanjut koreksinya yang tepat apa? Karena kalau kita nanti memutuskan tidak tepat hanya untuk an eye for an eye, itu habis itu dia akan tetap melakukan lagi kegiatannya. Oke? Tapi why nih? Kenapa hukum itu akan meminta kita untuk melihat nih level mens rea-nya apa? Karena kita akan melihatnya seperti ini, bahwa apa sih kegiatan violent act? Violent act itu kita akan diminta untuk apa yang mendasari orang itu melakukan satu tindak kekerasan. Ini yang berusaha kita cari. Sedangkan yang terlihat oleh orang awam biasanya cuma apa? Ada perilaku memukul yang menyebabkan orang jadi berdarah-darah sama ini. Tapi untuk tahu apa yang mendasari setiap orang beda nggak? Misalnya kalian tiba-tiba mukul teman kalian, terus saya bilang kalian bersalah gitu, tanpa saya periksa, kalian akan marah nggak? Kan kalian pengen keadilan. Dok, saya marah ini self defense loh, Dok. Teman saya tuh ngebully saya loh. Mama ini, oke, ngebulinya kayak apa? Iya, saya dikatain nama bapak. Itu bapak lu bukan? Iya, bapak saya gitu. Kalau kita anak kecil, kita dikatain nama bapak, bener kita marah. Tapi kita kembali nih, kenapa buat orang ini dikatain nama bapak tuh bisa insulted banget? Apakah itu ada sesuatu nih yang memengaruhi dia? Itu yang harus kita cari. Kenapa ini dia bisa ada red out phenomenon nih, ada kemarahan yang berlebih, yang membuat dia jadi bisa melakukan satu tindak kekerasan sampai temennya itu dia pukulin sampai bonyok-bonyok masuk rumah sakit loh. Atau dia bisa tuh nulis-nulis kata-kata yang ujaran kebencian yang sebenarnya temennya bilang, enggak dok, kita cuma bercanda, abis dia lucu dok kalau digodain. Temennya pun nggak sadar bahwa itu menyakiti hatinya. Di situ yang kenapa kita perlu tuh lihat data kolateral, lihat verifikasinya, untuk melihat sebenarnya apa sih yang terjadi, sehingga kok apa yang ada di pikiran dia ya, bener nggak nih guilty mind, atau dia merasa justru sebagai victim, yang di ini orang yang jadi korban itu pelaku. Ini yang kita perlu lihat untuk buat terang perkara. Kan tugas kita melihat interaksinya, bahwa ini interaksi dua arah loh. It takes two to tango loh. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba mukul, even orang gangguan jiwa sekalipun, kalau kamu nggak usik nggak akan ganggu. Oke. Nah, jadi kita akan lihat apakah nih sexual assault atau physical atau ini didasari oleh sesuatu yang akibat satu pemikiran yang salah. Nah, tapi kalau kita mau lihat cuman ngelihat ininya doang, impulsif act atau plan, ada impulsif itu gampang dilihat kan, orangnya memang bisa ada kemarahan yang berlebih yang kayak orang gelap mata gitu. Jadi dia nggak ingat tuh kejadian-kejadian sebelumnya. Dia cuma ingat menjelang sama sesudah. Di saat-saat kekerasannya nggak bisa dia ingat gitu. Tapi habis itu dia tahu, oh iya dok tadi salah-salah ya, kenapa saya ini, saya nyesel dokter. Dia bisa nyesel pada orang-orang yang red out phenomenon. Tetapi pada yang plan, ini juga hati-hati. Kan kita lihat orangnya confidence, kemarahannya sedikit, tapi dia bikin planning tuh. Apakah dasar bikin planningnya tadi karena kesalahan berpikir? Itu juga mesti hati-hati. Nggak semua orang yang plan ini memang bersalah, betul tindakannya bersalah. Tapi kan kita perlu lihat apa yang menyebabkan dia melakukan ini. Apakah memang ada gangguan proses berpikir? Misalnya, ini ada satu kejadian ya, dia misalnya merasa bahwa orang itu suka sama dia, terus orang itu tersiksa sama pasangannya. Dia nih pasangan dia cinta sejenis, padahal sebenarnya orang itu nggak suka nih yang dia pikir dia cinta, dan dia bisa tuh neror istrinya si pasangan itu bahwa kamu menyakiti orang ini, dan dia juga ngejar-ngejar si cowok ini untuk suka sama dia. Ini cowok sama cowok, ini bukan kita ngomong. Jadi sebenarnya orientasi seksual sejenis nggak ada masalah, tapi perilaku yang membuat orang lain terganggu itu yang menyebabkan ini. Dan dia bisa bikin plan, misalnya wah saya mau ngebunuh istrinya aja deh, ini istrinya akan ini orang ini selalu menderita. Dia baca pakai pikirannya dia sendiri, padahal orang itu tidak menderita sama sekali gitu. Dan dia akhirnya naruh racun misalnya ke ini, karena kebetulan si pasangan orang yang dia sukai ini adalah orang yang satu kantor sama dia misalnya. Jadi dia bisa tuh merencanakan, dan tahu-tahu meninggal tapi ketahuan gitu kan. Ini kita perlu lihat. Jadi dari post crime behavior-nya ini orangnya bisa merealisasikan ini, dasar pengambilan putusannya juga bisa kacau. Misalnya kalau dulu ada Rian Jagal, ingat Rian Jagal, dia kan pengen menguasai apa? Menguasai hartanya orang, terus orangnya diseduksi pakai ininya, terus abis itu apa? Ada post crime behavior-nya untuk membuat hasil tindakannya tidak diketahui. Misalnya orangnya dikubur di mana?
di dinding, di dalam kamar atau apa, itu semuanya dihilangkan buktinya. Tapi kalau pada orang impulsif, dia tidak menghilangkan bukti, bahkan setelah itu dia tak sadar, dia langsung panik minta bantuan. Ada apa nih? Ada ini enggak? Nah, sedangkan kalau pada yang plan, yang predatory ini, hati-hati. Dia mempelajari tuh ininya. Tapi dasar pengambilan keputusannya apa? Nah, ini yang kita perlu lihat. Memahami mens rea itu nggak mudah. Tapi kita perlu lihat, ada hal nggak yang sifatnya nih jangan-jangan dipengaruhi oleh masa lalu orang tersebut. Sehingga judgement dia jadi terganggu tuh. Kenapa dia bisa berpikir orang itu suka sama dia. Padahal orang itu enggak, orang itu beneran straight. Tapi dia merasa karena orang itu baik sama dia, dia salah menginterpretasikan perilaku orang tersebut. Karena dulu-dulu dia pernah punya pasangan, menurut dia kode-kodenya sama nih misalnya. Itu yang membuat dia jadi salah mengertikan gitu. Karena previous learning kita, early experience kita itu, pengalaman-pengalaman trauma masa lalu kita itu akan memengaruhi cara kita berelasi dengan dunia saat ini. Contohnya kalian kalau dulu pernah trauma karena dimarahin guru, sekarang takut banget melihat dokter Natalia, takut gitu, bahwa kalian akan nyamain semua guru tuh bakal jahat. Kalau saya salah ngomong nanti bisa dipermalukan di depan kelas. Jadi sejak itu kalian jadi takut gitu. Nah, tapi ada orang yang jadi takut, tapi ada orang yang jadi dendam nih terkait pengalaman emosi negatif ini, yang dia harus keluarkan. Karena kalau enggak, kita misalnya nyimpen, jiwa kita kan tuh ada batasannya ya, kita nyimpen marah, terus kalian setiap kesel kalian simpen aja gitu, terus tapi suatu saat akan meledak nggak, dan meledaknya bisa di tempat yang nggak pas loh. Jadi bisa jadi korbannya bukan karena kita ini, cuman kebetulan dia yang memicu ini, tiba-tiba kalian marahnya sama orang rumah, dan di rumah tuh selalu kalian persepsikan sebagai ngebully, terus tiba-tiba kalian ketemu temen nih sekelas, terus temennya lagi ngeselin gitu, mana PR, terus kita merasa nih anak nggak sopan banget sih, bisa nggak sih minta baik-baik, terus kalian langsung marah ngamuk tuh. Ya kan, bisa ada, itu yang kita akan lihat nih. Ada orang-orang yang mungkin ini ada kemarahan berlebih karena mungkin ini tumpukan dari emosi negatif yang sudah dia kelola sejak lama. Dan kita perlu lihat nih, apakah ada sesuatu yang sifatnya unconscious yang tidak disadari. Ada jealousy gitu. Waktu kita lihat, karena kita dulu-dulu nggak pernah dapat perhatian di rumah, sehingga kita selalu berusaha jadi yang terbaik. Terus tiba-tiba di atas langit ada langit kan. Suatu saat kita ada orang lain yang selalu juara satu. Dulu kita di SMP, SMA kita juaranya nih. Begitu masuk UI, ini kan kumpulan semua anak juara nih di sekolah kalian. Terus kalian tetap berusaha mempertahankan itu karena itu pride gitu. Tanpa kita sadari, terus begitu ada yang lebih, terus kita mulai nih dengan ucapan kebencian, dia kan anaknya si ini, jelas aja waktu dia tuh nyontek tuh, dia ini. Kita mulai nih mengucap kebencian yang sebenarnya mungkin ini unconscious meaning, yang bagian dari konflik di masa lalu kita yang mempengaruhi kita jadi melakukan satu tindakan yang sebetulnya antisosial. Karena sehat jiwa itu sebenarnya kita bisa jadi orang yang fair, senang kalau orang lain berhasil, bukan benci sama orang lain yang berhasil terus kita berusaha jatuhin. Hati-hati tuh, jangan-jangan kita gangguan loh. Ya, kita perlu lihat nih apa nih yang salah di orang ini. Itu yang biasanya akan jadi pemahaman kita dalam melakukan pemeriksaan pada setiap orang. Nah, karena kenapa? Waktu kita mengambil satu putusan itu sangat dipengaruhi oleh makna informasi itu bagi diri kita, dan makna informasi dari diri kita itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Oke, jadi eksternal, faktor-faktor eksternal itu yang perlu kita lihat. Pemicunya apa sih? Kenapa? Terus apa makna itu buat dia nih, yang waktu nanti otak itu memproses, dia akan timbul nih perasaan kesel, seneng, atau sedih, yang nanti akan mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi tadi message yang kita ini sama peristiwa-peristiwa di masa lalu kita itu akan mempengaruhi respons kita, dan respons kita itu nanti sikap kita akan dipengaruhi sama apa? Faktor personality kita, nilai-nilai yang kita punya. Apakah kita merasa, waduh, ini nggak bisa diterima nih, ini mau dizolimi, saya maju deh, terus kalian ikut teman kalian merasa nih diperlakukan tidak adil, terus kalian ikut maki-maki gitu, ikut marah-marah gitu kan. Padahal kalau kita ikut ini, oke, ada apa sih, bisa diselesaikan nggak nih, bisa ini nggak. Tapi ini semua tergantung life story kita, sama bagaimana nih nilai-nilai ini ditanamkan, sehingga nanti proses perilaku kita bersikap, cara kita mengelola emosi itu tergantung bagaimana kita dibesarkan. Nanti dari sini kita akan decision making kita itu sangat dipengaruhi sama otak kita. Nanti dalamnya akan saya bahas di berikutnya, bahwa otak kita tuh ada 3, ada survival mode on atau enggak. Waktu satu stimulus itu kita anggap sebagai ancaman, otak kita yang akan bekerja nih 2 hal. Kita akan ada punya motivasi untuk fight or flight gitu. Dan biasanya kita akan memaintain nih, kenapa stimulus-stimulus itu sama informasi masa lalu
ada faktor eksternal sama kepribadian kita itu, akankah kita akan tipe orang yang akan meregulasi emosi kita atau justru memodulasi nih, memaintain kemarahan kita dengan lebih nih, dengan cara kita mencari informasi-informasi yang makin memperkuat kemarahan kita, bukan informasi yang akan memperkuat kita cara cari solusi. Ngerti nggak bedanya? Jadi waktu kita marah, kita lihat lagi nih, ini orang yang tipe membakar emosinya sendiri, terus cari informasi yang makin memperkuat dia jadi makin marah. Jadi yang dia cari Ibu Tejo, bukan ibu, tahu Ibu Tejo, ibu yang kerjanya gibah gitu. Terus kita cari orang-orang yang sejenis sama kita untuk memperkuat kemarahan kita. Jadi otak kita itu nanti akan dipengaruhi tuh. Kita tipe skillnya adalah orang yang memaintain kesedihan kita atau kemarahan kita, atau kita justru orang yang sifatnya udah cari solutif. Itu dipengaruhi sama kerja otak kita nih. Apakah prefrontal kita nih, otak-otak yang mudah melihat untuk mengajarkan kita punya kontrol yang baik, punya memprediksi nanti kalau saya realisasiin marah kita, malah nanti saya dikeluarin sama Prof. Adri, saya nggak cocok jadi kriminolog, saya jadi judgementnya berat sebelah gitu. Saya mau jadi orang yang objektif kan. Jadi belajar untuk mengelola, oke, saya marah, kok saya cenderung berat sebelah ya, gimana nih caranya gitu kan ibaratnya. Ini pada orang-orang dengan kemungkinan kekerasan biasanya 3 hal ini yang akan kita cari, karena kenapa nih ininya nggak bekerja gitu. Pada dasarnya kalau kita orang yang normal, kita orang yang ini, kita akan bisa nih waktu kita mau marah, mau release expression, semua orang dizolimi pasti kesel, setuju saya. Terus kita dengar informasi yang negatif juga pengen marah, tapi kan kita ada remnya nih. Kenapa nih remnya nggak bekerja nih? Apakah memang ada kelainan biologi karena kita nggak pernah berkembang, atau ada kelainan di masa lalu kita yang kita nggak pernah diajarkan nilai-nilai, atau kita nggak pernah diajarin untuk mengelola emosi. Jadi softwarenya meskipun IQ-nya bagus, tetapi softwarenya masih Norton antivirus yang tipenya 1. Jadi kita nggak baperan gitu istilahnya. Karena orang yang dewasa secara mental tuh nggak baperan. Jadi kita dizolimi atau diketawain, kita cuma bilang, alah bocah, gitu. Kesel sih pasti, gimana sih ini anak mau ditolongin, mau dikasih feedback kok malah jadi kesel gitu kan. Kalian mau nolongin orang malah orangnya berbalik gitu misalnya. Nah itu yang kita perlu lihat. Ini kepribadian sangat berperan, nanti kita belajar di mananya. Nah ini yang area-area otak yang sebenarnya akan penting untuk dinilai. Ini yang akan menentukan orang itu waktu punya satu stimulus yang membuat dia marah, akan melakukan tindak kekerasan atau justru merealisasikan nih. Nah, jadi apa sih yang membuat orang bisa salah nih dalam mempersepsikan satu situasi? Motivasinya apa? Ini yang kalian perlu lihat. Biasanya waktu kita ada kekesalan, motifnya apakah ini untuk temanya adalah wah, ini saya dipermalukan, saya mau balas dendam deh. Ini kalau enggak saya harga diri itu urusannya. Nah, harga dirinya ini harga diri yang utuh atau tidak. Contohnya kayak orang Makassar yang kalau istrinya selingkuh dia harus membunuh orang lain, kalau enggak itu harga diri gitu. Itu dipengaruhi budaya enggak? Gitu. Ya kan? Bahwa di sana lebih baik dia masuk penjara daripada dia dipermalukan, dianggap orang yang cupu gitu. Oke, atau ini untuk dapat proximity affiliation, contohnya pada orang geng motor. Kalau kamu nggak perkosa ibu kamu, nggak perkosa kakak kamu, nggak membunuh, kamu nggak mau, nggak akan kita anggap sebagai rekan gitu. Jadi dia pengen dapat penerimaan supaya dianggap keren, bukan keren yang adaptif, karena dia kalah pinter nih sama kalian. Kalau kalian kan pengennya skill kognitif kita dong, kita sebagai expert yang oke gitu. Itu kan satu achievement. Nah, di mereka orang-orang yang tertentu mungkin self esteemnya untuk dapat ini adalah dengan dia berkumpul sama orang yang bisa menerima dia. Itu yang kita lihat. Apakah nih orang-orang yang memang nggak, keluarganya sangat mengecilkan, sehingga orang-orang yang mau menerima dia adalah kelompok-kelompok radikal nih, yang membuat dia jadi terpengaruh. Karena dia dapat kasih sayang di sana, dapat perhatian, dapat pujian gitu. Tapi pujiannya jadi salah gitu. Atau ini pada orang-orang yang sudah kelamaan nih di abuse, dibully, dia atas persepsi itu akhirnya dia udah nggak tahan, enough is enough. Akhirnya dia mau ada control changes nih. Makanya kenapa ada korban yang sering dibully, akhirnya terakhir itu dia melakukan satu kekerasan untuk self defense gitu. Ya kan? Tapi self defense-nya keterusan gitu, sampai orang yang udah jatuh dia masih terus tuh, karena dia ini buat kamu dulu ngebully saya, untuk buat ini, jadi kemarahannya berlebih. Itu yang kita perlu lihat. Jadi persepsi terhadap apa sih yang dia dapat dengan dia merealisasikan tadi kemarahannya, itu yang kita perlu lihat. Itu yang namanya motivator. Dan ini sangat dipengaruhi, tiap orang berbeda-beda nih. Semuanya dipengaruhi sama apa? Personality-nya dia, sama buat orang-orang yang narsi, biasanya temanya adalah tadi, kalau sore point-nya harga dirinya nih yang kena. Kalau borderline atau ini adalah borderline personality itu kepribadian ambang tuh karena orangnya gampang marah, gampang kesel. Jadi dia biasanya untuk release expression.
tujuan dia melampiaskan ini ya, dan itu biasanya sifatnya impulsif. Tapi ada juga unik, ada orang yang memang antisosial nih, jadi dia menyatakan sesuatu ya untuk senang aja, untuk fun aja, jadi arousal activity, hari ini mau nabrak orang, jadi dia bisa cerita, tadi gue nabrak orang, lu kayaknya mati gitu, dia ketawa-ketawa tanpa ada guilty feeling. Nah, tapi ada orang yang nggak punya motif. Mungkin ada orang dia ada motif, tapi kan kita punya di sini ada inhibisinya nih. Ada faktor-faktor nilai-nilai kita. Nah, ini biasanya orang-orang ini memang kita perlu lihat apakah dia tahu harga apa yang harus dia bayar nih saat dia melakukan satu tindakan, sehingga ini akan menimbulkan dia punya rem. Enggak, rugi. Ngapain saya ngebunuh orang? Nanti yang rugi ini saya laporin aja deh penyidik gitu, biarin diproses hukum yang akan memproses tindakan dia gitu, daripada saya harus mengotori tangan saya terus saya akan nggak masuk surga gitu kan misalnya. Jadi kita perlu lihat nih, apakah kita punya empati, apakah kita punya kecemasan tadi, kita takut nanti Tuhan nggak. Nah, nilai-nilai ini yang kita lihat. Kenapa orang ini nggak terbentuk? Apakah karena emang child rearing-nya, atau memang ada dia diajarkan dengan norma yang salah, karena tadi dia ada di lingkungan yang salah gitu. Itu juga bisa yang perlu kita cari karena rem tadi. Tapi ada juga nih, jangan salah, ada orang yang nggak punya motif, nggak punya faktor di intuisinya baik-baik aja. Nah, ternyata dia emang lagi kemampuan dia mengambil keputusan saat itu lagi kacau. Contohnya kalau kamu lagi pakai drug, teman kamu nih, kamu orang yang nggak gampang tergoda, nggak gampang ini, tapi kamu lagi pas ke kafe terus teman kamu kasih obat perangsang, sehingga kamu jadi nggak bisa ngendaliin dorongan hasrat seksual, terus ada yang menggoda, kejadian. Nah, itu yang kita perlu lihat. Apakah orang ini lagi mengalami gangguan di proses otak nih, ada destabilisatornya gitu. Jadi kemampuan pengambilan keputusan rasional terganggu. Ini biasanya pada kondisi-kondisi kejiwaan. Orangnya jadi mudah impulsif, atau orang yang punya gangguan kepribadian sehingga dia orangnya dalam pengambilan keputusan nggak fleksibel, atau pada orang-orang Asperger, pada orang-orang yang autis, itu juga ada gangguan dalam pola pikirnya, ada yang namanya deficit of the mind gitu. Atau ini emang ada impair memory pada orang-orang demensia, sehingga dia ingatnya kejadian yang dulu dia pernah ada orang mau ngambil duitnya, jadi sekarang cucunya mau ngambil, dia salah ngerti, dipikir itu dia pukulin cucunya gitu. Jadi ini yang kita perlu lihat, apa nih yang mengganggu persepsi dia, orientasi dia, atau memori dia, atau pengelolaan emosinya, atau cara dia mengendalikan putusan. Ini contohnya kayak kenapa orang bumi bulat sama orang bumi datar bisa berantem. Itu kan orang-orang kita berhadapan sama orang-orang yang punya prinsip kaku, setuju nggak? Gitu. Jadi kayak orang fanatik ekstrem kiri sama ekstrem kanan itu kalau ditemuin bisa bunuh-bunuhan tuh. Karena mereka orang-orang yang tidak fleksibel dalam mempertahankan value-nya. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena ini gangguan itu adanya di sini. Jadi waktu ada situasi yang tidak sesuai prinsip kita, biasanya nanti kan ada stimulus, kita akan mengolah stimulus itu gitu ya, memproses apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa gitu. Nah, itu sensori ini bisa terganggu tadi yang namanya destabilisator adanya di sini. Apakah orang itu lagi pakai drug, lagi pakai alkohol, atau dia lagi ada gangguan metabolik sehingga proses sensoriknya nih jadi terganggu, jadi ada halusinasi gitu. Jadi yang dia lihat adalah macan gitu. Atau nih ada defisit fungsi pendengaran, karena pada orang-orang yang punya defisit fungsi pendengaran atau fungsi penglihatan itu kalau dia punya kepribadian yang nggak baik, maksudnya orang yang insecure, dia gampang paranoid tuh. Hati-hati, atau salah dengar jadi ngaco, dia waduh ini orang mau membunuh, jadi saya bunuh duluan gitu, karena sebenarnya dia ada hearing loss nih, sehingga dia waktu appraisal jadi salah karena waktu mensensornya ini udah salah. Tapi bisa jadi dia fungsinya nggak pakai drug, terus sensorinya bagus-bagus aja, tapi memang dia udah ada cognitive impairment. Contohnya pada orang-orang yang sudah punya ide-ide paranoid, kayak kalian nih lagi kesel sama teman kalian nggak percaya sama teman kalian udah sebelah dia nyolek atau dia lagi ngobrol sama orang lain, kalian parno nggak? Merasa bahwa nih gue lagi diomongin nih, karena kalian baru berantem sama dia. Nah, bisa jadi appraisal kita ini yang terganggu, sehingga otak kita tadi yang memodulasi jadi lebih marah, sehingga proses top down-nya ini nggak terjadi nih. Kita akan langsung berpikir nih orang emang ngeselin, ya udah deh, saya marahin aja. Jadi remnya
blong, jadi gasnya yang lebih dominan nih, gitu. Nah, ini juga dipengaruhi sama budaya kita nih. Apakah kita mempersepsikan orang-orang yang kayak gitu emang ngeselin gitu? Kita udah punya stereotyping, misalnya orang kulit hitam, misalnya kalau yang ada di ini, nih jangan-jangan apa narkoba nih, atau ini drug dealer gitu kan. Kita kalau lihat orang-orang yang hitam gitu kan, misalnya yang gelap gitu, atau kita lihat orang-orang yang bawa apa stereotyping tuh misalnya yang udah berantakan, jangan-jangan tuh pasien jiwa nih, ngeri, atau langsung kemana kalian udah bawa tas di mobil gitu, ada orang desek-desek, wah ini pasti mau maling nih, mau nyopet gitu. Itu kan nilai-nilai yang kita pelajari sebenarnya, ya kan? Ini yang akan bisa membuat kita bisa mengapresiasi sesuatu untuk berhati-hati atau untuk memperkuat kemarahan kita. Jadi di sini yang nanti kita akan lihat, dan ini akan dinilai juga dengan personal value. Nah, ini ada kondisi-kondisi kejiwaan yang memang nanti akan mana yang proses top down-nya jadi berkurang nih, frontal inhibition-nya jadi berkurang, misalnya pada kondisi ADHD, borderline, kemudian antisosial, atau psikotik, itu memang area emosinya lebih dominan. Jadi memang ada kondisi yang udah terlahir dengan kelainan otak, di samping memang ada faktor-faktor stimulus lain sama pola berpikir yang harus kita uji. Ini yang perlu dipegang. Jadi kalau belajar itu, kalau dia laki, dia pakai drug, belum tentu, atau dia ada gangguan jiwa, belum tentu dia akan melakukan satu tindak pidana. Jadi masih may or may not. Yang membedakan adalah ini, bahwa kapan sih kita bisa melakukan satu tindak pidana, itu kayak TS Alok gitu. Jadi otak kita tuh bekerja berlapis-lapis, yang membuat kita orang itu akan melakukan atau tidak. Itu yang kita perlu nilai nih, kondisi mental saat itu. Apakah dia punya faktor risiko nih, yang 3 ini cuma faktor risiko. Netapin faktor risiko gampang. Ini yang mudah. Tetapi untuk netapin individual personal state of mind itu butuh waktu. Dan kita harus mempelajari nih life history dia, kenapa dia punya defisit pola appraisal kognitif yang salah tadi. Dan kenapa nih value dia jadi ngaco. Sehingga ini begitu dapat pemicu yang sesuai, yang memprovok monsternya kita keluar, karena dalam diri kita pasti punya monster. Setuju nggak? Kan di diri kita tuh selalu ada malaikat, ada setan ya kan, yang memperkuat kemarahan kita. Tapi kenapa nih malaikat kita selalu bisa menurunkan emosi kita? Karena kita biasanya akan punya ini, dan ini semua dipengaruhi sama perjalanan hidup kita. Nah, ini yang akan menentukan nih apa yang kita buat di laporan kita tentang naratif story, sehingga bisa bikin terang perkara. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa si orang itu, kata-kata orang tertentu bisa memicu kemarahan sehingga orang itu sampai ngebunuh. Even orang itu psikotik sekalipun, karena psikotik itu tidak pernah loh ngebunuh orang kalau nggak ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan figur orang itu mengingatkan dia pada sosok yang memprovok dia, kemarahannya jadi keluar. Itu yang harus kita olah. Nah, tetapi dalam mengakses ini tentunya kita ada hal-hal yang harus diperhatikan, nggak semudah itu. Bahwa kita juga perlu melihat tadi kemampuan appraisal orang tersebut. Apakah ini memori yang objektif atau ini false memory? Atau ini orang lagi pura-pura? Gitu. Dan untuk membuktikan itu, tentunya kita perlu cari data kolateral yang utuh untuk bukti emang ada kelainan neurologis nih. Emang orang itu emang pola pikirnya dari dulu udah aneh gitu. Ya kan? Jadi orangnya kesannya normal, dia masih kerja, masih bisa ini, tapi cara dia berrelasi ajaib gitu. Nah, itu kita perlu lihat. Dan untuk pembuktian tadi, orang yang belum bisa didiagnosis kadang-kadang udah kelihatan sebenarnya. Nah, ini toolsnya yang seringkali belum ada untuk pembuktian biomarker atau phenotype atau genotype. Tapi kalau orang yang sudah misalnya psikotik udah sampai nggak kerja sampai ini, kadang-kadang kalau kita periksa MRI atau CT scan udah kelihatan tuh ada defisit di area-area yang mengatur otak rasionalnya gitu, emang lebih kecil dibandingin orang normal, atau otak emosinya nih area-area tertentu lebih kecil sehingga makanya gampang marah. Tetapi kalau dia belum sampai diagnosis threshold, misalnya diabetes gitu contohnya, diabetes kan tinggal dicek gula sama ada faktor markernya. Tetapi pada orang-orang yang masih toleransi glukosa terganggu, itu biasanya hanya pada trigger spesifik. Nah, itu biasanya yang akan butuh pemeriksaan agak lama. Pada kasus yang abu-abu, misalnya kasus Jessica gitu kan, itu nggak bisa pakai data kolateral bahwa dibilang gangguan atau tidak. Tapi kita lihat nih, potensi orang ini untuk marah kapan aja, di situasi apa aja, yang bisa kita lihat cuman prediksi-prediksi.
Terus apanya nih yang terjadi gitu misalnya ya. Jadi kita perlu lihat, kenali bahwa nih gangguan kejiwaan kadang-kadang belum terlihat, tapi ada potensi gangguan kejiwaan. Dan gangguan kejiwaan ini kan cuman gejala aja, sama kayak tipes tadi gitu, bahwa dia ada panas, ada lidah putih, ada panasnya naik turun, itu pasti tipes gitu. Tapi tipes ini kan nggak mungkin terjadi. Kita perlu lihat why-nya nih, sehingga kita tahu how-nya seperti apa. Nah, untuk menghadirkan reasonable medical certainty yang dibutuhkan oleh pengadilan. Nah, yang kedua, biasanya yang menjadi pemberat juga kalau orangnya malingering. Contohnya kayak kasus Mbak Pau itu, ini beneran sakit atau pura-pura sakit gitu. Tahu kasus tiang listrik atau Mbak Pau yang jidatnya benjol, misalnya ini amnesia atau enggak, nih layak buat dihadirkan enggak kalau dia sakit atau enggak. Jadi ini juga ada teknik khusus nih untuk kita nggak boleh berpikir itu satu bohong apa enggak, tapi kita lihat bukti-buktinya. Nah ini yang juga akan ada teknik khusus untuk membuktikan orangnya pura-pura atau tidak. Nah kesulitan lainnya adalah kondisi kejiwaan itu unik kan, bahwa orangnya yang diperiksain sekarang, tapi bisa kita disuruh buktiin untuk kasus penilaian yang retrospektif, misalnya kasus pembunuhan. Kan kita nggak ada di sana. Gimana tuh kita lihat? Jadi kita akan lihat apakah kondisi ini memang orangnya saat kita periksa ada gangguan jiwa. Dan orang ini memang punya vulnerability nih. Emang ada kelainan organiknya, ada masalah psikososial yang tadi memicu terjadinya sesuatu untuk lihat kemampuan dia bertanggung jawab. Atau dia memang ada kepribadian nih, sehingga remnya blong tadi gitu. Atau emang ada fungsi kognitif nih, sehingga gampang dipengaruhi. Itu yang kita lihat, kenapa orang itu melakukan. Jadi interaksi antara aksis 2, 3, dan 4 untuk menilai fungsi dia nih dalam mengelola pengambilan keputusan, dalam mengontrol perilakunya. Karena ini yang dinilai adalah penilaian fungsi secara global. Jadi jangan nanti kalian lihat fungsi globalnya tuh generik banget. Harus sudah menjawab pertanyaan hukumnya. Nah, ini yang kita akan lihat adalah orang ini punya kecenderungan neuroticism nggak? Karena kita selalu punya fungsi protektif nih. Apakah orang ini karena ada retardasi mental sehingga dia jadi gampang iya-iya aja? Karena dia nggak bisa ngelihat resiko gitu. Atau orang ini jadi consciousness-nya nih yang terganggu karena memang kepribadiannya antisosial. Jadi memang dia sulit untuk menilai hidup secara normatif. Tapi bukan berarti orang ini akan hilang kemampuan bertanggung jawabnya. Enggak, dia tahu, tapi dia nggak mau aja gitu. Jadi dia mungkin mampu bertanggung jawab. Tapi nanti atau ada pemicu nih, ada masalah keluarga, ada masalah lingkungan, itu yang harus kita cari. Atau ada masalah biologik nih. Jadi yang menyebabkan dia punya kerentanan terhadap stresor. Karena bisa jadi stresornya sama, kayak kita dizolimi segala macam, tapi kita nggak pernah ngebales orang gitu. Karena mungkin kita nggak punya kerentanan. Ini yang harus kita lihat. Kenapa? Kerentanannya apa nih? Untuk unsur pemaafnya atau unsur pemaklumnya nih tadi, untuk dolus sama kulpanya. Nanti kalian belajar sama Bang Jun tuh ntar. Nah, ini tentunya untuk membuktikan ada kerentanan atau stresor tadi sama kondisi medik umumnya, kita perlu lihat nih ada data objektif, data kolateral, sama tes psikometrik yang membuktikan tadi, untuk bisa membuktikan fungsi yang ditanya, entah itu fit to stand trial, insanity defense, atau apa, atau ini ada resiko nggak? Tetapi kembali, gangguan jiwa juga dinamis, belum tentu selamanya. Jadi apakah ini akan fit, unfitnya cuma sementara, setelah dia fit boleh jalanin lagi, atau nih insanity defense saat itu, atau ini nanti risk assessment bahwa orang ini masih bisa kerja tapi tidak bisa kerja untuk certain condition aja gitu. Jadi nanti penilaiannya ini untuk keadilan, tentunya keadilan orang yang diperiksa sama keamanan masyarakat sekitar. Kan kita kerja demi keadilan tuh untuk tatanan sosial ya kan. Nah, jadi vulnerability-nya kembali nih, kita menilainya semua. Kalau mau pakai big fight yang kalian biasa paham, kita akan lihat nih ada neuroticism nggak, yang sehingga orang itu jadi kaku nih, punya vulnerable. Karena biasanya ini orang yang jadi gampang melakukan itu karena orang yang sulit memaafkan. Jadi kalian kalau sakit hati suka nyimpen nggak? Padahal nyimpen itu kayak kalau kita nyimpen marah, kita nyimpen dendam tuh kayak kita minum racun, kita percaya orang itu yang akan mati. Padahal yang akan mati siapa? Kita. Karena tadi nyimpen dendam itu membuat kita jadi kaku, kita jadi ini. Nah, tetapi kenapa orang jadi neuroticism? Bisa jadi pola asuh, bisa jadi nilai-nilai keluarga yang harus kita lihat. Nah, ini slide yang paling terakhir, karena ini yang akan, kapan orang itu akan jadi pelaku tindak kekerasan dan kenapa buat dia jadi susah memaafkan. Jadi dia akan melakukan tindak kekerasan. Nah, ini yang contohnya pada orang-orang yang Asperger dengan tidak mudah ini untuk tindak lanjut nih. Apakah orang ini fit to stand trial? Karena anak ini ada laki-laki, tapi setelah kita lihat dalam kontaksnya aja udah minimal. Dan dia kerja di perusahaan keluarga gitu. Dia itu kesel karena lihat waktu dia lagi capek, lagi lelah, dia lihat-lihat berita. Dia dituduh karena dia bikin luka orang di mall. Jatuhin batu
di mall. Tapi setelah kita lihat kronologis yang bukan dia intentionally loh. Jadi orang ini memang ada kelainan Asperger, kebetulan orang tuanya lagi sakit, bapaknya tuh kena CA, ibunya lagi di Pineng, dia sendirian. Terus pas kebetulan dia kerjanya tuh bagian audit data, dia cuma masukin data. Biasanya dia kerja kayak semut, jamnya tetap. Nah ini kebetulan disuruh kerja lebih lama gitu. Dan dia sebel tuh kalau disuruh lama, kayak istirahatnya hilang. Tapi dia masih kayak anak-anak pola pikirnya. Dia Asperger itu ada deficit of the mind. Contohnya kayak Dora, kalian tahu Dora, film Dora? Kalau dia tahu, kenapa deficit of the mind ini penting nih untuk kalian ketahui di autis ataupun di Asperger. Jadi kalau Dora Dora lagi main, terus dia naruh di ruang tamu, tas, terus abis itu Dora main nih, ibunya naruh itu di kamar. Kalau kalian ditanya, kalau Dora pulang, Dora akan nyari tas ada di mana? Nyari tasnya di mana? Di ruang tamu kan? Saya di ruang keluarga tadi yang dia naruh kan? Tapi kalau anak Asperger atau anak ini, dia akan ngotot bahwa dia akan cari di kamar yang di tempat ibunya naruh. Dia nggak akan bisa tuh berpikir yang utuh seperti orang normal. Nah itu yang kita harus buktikan, bahwa perbuatan ini, bahwa ini bukan intentionally dan ini dilakukan. Dan dia juga bilang, tapi hakim waktu itu sempat bertanya gini, kok lucu sih orang ini bisa tahu, harusnya saya dibebaskan Pak Hakim, meskipun dia baca nih untuk upaya pembelaan. Tapi upaya pembelaan terus kan saya tanya, kalau kamu dibebasin, kalau enggak, itu kan di Amerika, kalian dia langsung panik. Tapi panik pun juga tetap dengan deficit of the mind-nya tadi, dia nggak bisa merancang sesuatu yang nggak oke. Jadi dia tuh cuman gara-gara ngelihat berita bahwa nih mobil Cina copycat mobil dari Amerika, terus dia bilang wah ini nggak benar, terus dia udah mulai tuh hari pertama dia siram pakai air, hari kedua dia ludahin, hari ketiga kalau lagi istirahat dia lempar pakai batu, dan ternyata batunya nggak kena mobil itu buat penyok, tapi kenanya kepala orang. Jadi apakah orang ini mampu mempertanggungjawabkan? Jadi kadang-kadang simple tapi itu kompleks juga untuk dibuktikan gitu. Nah, jadi tentunya buat apa sih kita lihat? Karena ini untuk menentukan nih, apakah orang ini cakap atau tidak cakap untuk memproses ini, atau dia harus didampingi karena orang ini kesannya normal tetapi tidak sepenuhnya paham. Nah, kalau misalnya itu apakah bisa kita kembalikan pada orang-orang yang diduga gangguan jiwa, fit dulu baru dia meneruskan nih. Biasanya pada kasus-kasus KPK tuh sering kita akan dimintakan. Atau orang ini memang not guilty by the reason of insanity. Kembali, orang ini kalau dia dibebaskan akan berisiko nggak untuk orang ini. Jadi nanti orang ini sarannya kemana? Jadi jangan berhenti untuk sampai di situ aja waktu kita membuktikan mens rea, tapi tindakan lanjutannya seperti apa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya penting untuk kita melihat resiko keberbahayaan, ada beberapa alat ukur yang nanti juga akan kita bunyikan untuk pertimbangan tata laksana lanjutan. Apakah orang ini bisa ditangguhkan atau dia harus ditaruh ke tempat yang khusus atau sebelum kita kembalikan ke komunitas. Oke, saya rasa saya sudahi, kita masih punya waktu sekitar setengah jam untuk diskusi. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan nggak tambah bingung, karena ini nanti peran kalian juga untuk bisa membuka wawasan bagi proses peradilan. Silakan teman-teman. Saya tadi sudah mau mengingatkan Dr. Natalia untuk sekitar 9.10 berhenti supaya lalu kemudian bisa ada waktu untuk bertanya. Tapi baguslah sudah selesai gitu ya. Terasa kita sudah dengarkan 1 jam. Silakan teman-teman sekalian. Selamat pagi, Dr. Natalia. Ya. Saya Rio, izin bertanya, Dok. Jadi saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau dalam suatu kasus itu psikiatrisnya bias karena ada personal thought. Misal karena dia kesamaan peran sebagai ibu atau perempuan dan sebagainya. Itu bagaimana ya, Dok? Terus yang kedua, misal ada inkonsistensi dalam suatu pernyataan pelaku gitu. Misal ada banyak inkonsistensi, itu berapa banyak inkonsistensi yang sehingga bisa disebut sebagai seseorang ini bersalah karena dia inkonsisten gitu. Apakah ada suatu tolak ukur untuk mengukur hal tersebut, Dok? Terima kasih, Dok. Bagus banget tuh, Rio. Memang kita kalau mau terjun jadi ahli, itu kita harus menyadari bahwa adanya bias. Ini S3
saya lagi ngangkat tentang itu tuh, bahwa gimana caranya supaya kita selaku expert itu tidak bias. Biasanya kalau ini alat ukur yang lagi saya buat, yang nanti itu saya juga waktu itu di Delphi awal melibatkan para hakim, jaksa, dan penyidik, lawyer untuk melihat sebenarnya buyers kita, karena buyers kita orang hukum nih. Nanti saya mau bikin modul pendidikan untuk psikiater umum waktu mengerjakan kasus forensik, gimana mengelola bias supaya kita tahu limitasi dari laporan kita. Jadi bahwa kita tuh sebagai ahli bukan harus menjawab semua, tapi kita tahu dengan limitasi kita, dengan segala ini, apakah data-data tadi, kenapa kita nggak bisa cuman prediksi mendengarkan satu pemeriksaan cuman ngelihat kondisi mental aja. Kita mungkin agak berbeda nih Mas Hapnya, nanti mungkin Mas Nail akan cerita yang lain ya. Kalau dari kita di psikiatri, kita memang kenapa kalau psikiatri kemarin dikomplain tuh Pak penyidik bahwa mendingan ke psikolog aja lebih cepat 2 jam kelar gitu. Dia udah ketahuan gitu. Kalau kami lama, karena kami memastikan itu udah tidak bias. Bahwa kita membuktikannya biasanya ada data kolateral. Meskipun kita perempuan, kita juga waktu kita punya konflik of interest, kita udah langsung nggak mau ngambil. Atau waktu kita mengelola itu, kita ada yang namanya nanti slow down gitu. Jadi kayak kita mau operasi itu kita time out dulu. Ini data udah benar nggak ya? Ini ada ini ya nggak ya? Terus buktinya apa nih? Faktanya apa? Sehingga kita ini karena value saya atau itu memang kejadiannya seperti itu. Sebelum kita ngambil satu simpulan bahwa memang orang ini dipaksa. Paksaan itu susah loh membuktikan gitu, tapi paksaan kok dia bisa marah ya, kok dia selama ini selalu bisa punya kekuatan membela dirinya, artinya orang ini mampu loh membela dirinya, kecuali dia emang dalam keseharian ngebully. Kita aja bahkan waktu memeriksa korban, kita juga akan bertanya-tanya, ini orang yang lagi marah, berantem, terus memakai, karena dia perempuan ini laki, sehingga dia pakai pola relasi kuasa nih, karena kebetulan misalnya saya orangnya feminis gitu. Itu juga harus sesuatu yang kita sadari tuh, bahwa memang waktu kita mau jadi expert yang minim bias, itu yang nanti akan diuji sebenarnya sama siapa coba? Sama pengacara. Kalau kalian jadi pengacara, nanti pengacara tuh akan bilang gitu, apakah orang ini sejauh emang jelek banget? Kalau kita expert yang objektif, kita akan bilang, oh enggak, orang ini tidak impulsif. Impulsifnya baru terjadi 2 tahun terakhir. Sebelumnya dia baik-baik saja. Dia tipikal Asian girl yang baik, yang ini misalnya. Terus dia baru mulai jadi mudah marah karena dia lagi banyak masalah nih. Dia lagi punya problem, sehingga pengelolaan emosinya jadi itu. Tuh, soal bias atau tidak, kita bisa lihat di kualitas kita membawakan situasi. Nah, kalau pertanyaan Rio tadi yang kedua tentang inkonsisten itu akan ini terkait gimana duluan gitu, bahwa misalnya gini, saya punya kasus 2 nih. Waktu itu ada kasus high scope ya di sekolah, itu ada guru yang saya yakin itu salah tuduh. Jadi dia waktu datang, kalau kita mau langsung pakai heuristik kita nih, langsung kecenderungan kita untuk berpikir cepat gitu ya, wah ini ibu pasti bohong nih, gitu. Nih ibu kenapa nih hati-hati banget, tapi ternyata kenapa dia hati-hati, kenapa dia datang nih, dibawa waktu itu lawyernya tuh kalau nggak salah Oci Kaligis. Jadi datang langsung bilang, dokter saya boleh nggak semua fotokopi semua instrumen yang dokter pakai? Saya bilang nggak bisa. Lawyer pun harus di luar karena saya maunya objektif, saya nggak mau diganggu oleh semua pihak, jadi saya akan kumpulkan semua data gitu. Tapi saya terus akhirnya tanya, waktu itu dia menolak untuk itu, ya udah cari aja tempat lain, kita bisa nolak kok gitu. Nah terus habis itu saya asisten saya bilang, dok ini gimana dok nanti kalau ditolak gini-gini? Nggak apa-apa, percaya deh, ntar balik lagi. Bener 2 minggu kemudian balik lagi. Dia akhirnya mau, tapi di situ saya tanya, kenapa kamu ini? Rupanya, kenapa ibu itu takut? Karena dia pernah dikatakan, dia kan tes lie detector di penyidik nih, di Polri waktu itu. Pas lie detector, ternyata dia positif. Jadi langsung dituduh dia yang pelaku. Padahal kamu tahu nggak, alat lie detector itu ada sesuatu yang miss. Kalau kamu orang yang pencemas, kamu akan terdeteksinya apa? Karena itu mendeteksi apa? Perubahan deg-degan kita, perubahan nadi kita, segala macam. Jadi kalau kamu ditanya, kalau kamu takut, dan ternyata dia tuh takut karena dia tahu sistem hukum Indonesia itu belum segitu sempurna, dia guru. Jadi dia takut banget kalau dia tuduh secara salah. Nah, tapi kan kita nggak tahu apa yang dipikir, apa yang dirasa. Yang kita lihat cuman perubahan fisik doang. Itu yang hati-hati waktu cara kita menilai sesuatu tanpa kita mengenali pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi kalau kamu tanya Rio, ditanya misalnya saya di kasus Jessica ditanya, dokter, kalau dokter di tempat yang baru terus ngelihat gini-gini, itu artinya apakah itu dia lagi lihat tuh, lagi mempelajari situasi? Saya bilang bisa iya, bisa enggak. Karena apa? Kalau saya orangnya kepoan, saya seneng lihat ini, bagus nih kafe sama ini. Terus saya orangnya suka arsitektur, kira-kira saya akan lihat gitu juga nggak?
kita nggak pernah tahu apa yang dipikir, apa yang dirasa. Jadi waktu kita ngomong tentang inkonsistensi atau apa, ini pengambilan putusannya didasari landasan objektif untuk dilihat nggak? Ini polanya match nggak dengan tadi segala value, segala ini? Karena kita akan melihat biopsikososialnya tuh. Untuk kita, terus kita lihat juga cara dia dibesarkan. Kenapa pada kasus Jessica saya pun sampai pergi ke Amerika, ke Australia segala macam. Karena saya perlu lihat sebelum kita bilang orang ini oke apa nggak oke. Karena tugas kita bukan bilang orang ini bersalah atau tidak, itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya mengenali pattern orang ini, akan unlocking the beast-nya kapan, ininya kapan, untuk mencari motif yang sebenarnya apa. Gitu. Nanti dari data kolateral itu yang akan kita lihat. Oke, cukup terjawab, Rio? Kira-kira? Sudah, makasih dokter. Ya. Karena perlu triangulasi, Rio. Jadi kenapa kalau dibilang kita lama, karena kita bukan cuma nentuin ada gangguan jiwa atau tidak, tapi kita menjawab gangguan jiwanya ini why, untuk bikin terang perkara, untuk ambil satu putusan, untuk menjelaskan. Hakimnya ngerti betul, oh iya ya, sampai dia merasa wajar orang ini kayak begini. Gitu. Jadi kita ngerti betul kenapa anak ABG bisa bunuh anak kecil gitu. Ini unconscious wish-nya apa nih? Ini apa nih? Gitu. Kita laporan kita biasanya lengkap, terus sudah kayak novel. Oke, yang lain silakan. Halo dok, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Mediana. Saya tertarik tadi dengan apa yang dikatakan sama dokter bahwa gangguan jiwa itu dinamis. Ini berarti tuh gangguan jiwa itu apa ya? Dikatakan tidak bisa sembuh dan mungkin term yang cocok itu apakah memang pulih? Apakah seperti itu? Karena tadi yang saya tangkap seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua kan psikiatri forensik ini membutuhkan waktu yang lama. Itu lamanya apakah lama dalam hitungan hari per bulan atau gimana, dan apakah karena proses yang lama itu justru malah menghambat dalam penanganan hukum. Mungkin itu saja dok, terima kasih banyak. Makasih Ayu, itu sangat penting tuh pertanyaan tentang waktu. Begini, kita biasanya kalau ditanya yang pertama dulu deh saya jawab, apakah gangguan jiwa? Gangguan jiwa beragam. Misalnya kayak demensia. Demensia itu kan orang tua pikun tahu kan? Itu karena ada proses degenerasi. Jadi otaknya menciut sehingga memorinya mulai hilang tuh. Kalau kamu nonton film Inside Out, itu Inside Out tuh bagus untuk kalian tonton. Film kartun, tapi benar-benar bisa menggambarkan bagaimana emosi itu bisa mempengaruhi perilaku dan bagaimana memori itu, defisit memori yang mulai hilang, yang decay lewat waktu itu benar-benar bisa mempengaruhi nanti cara kita bersikap sama orang. Nah, jadi kalau ditanya gangguan jiwa ada yang menetap, ada yang sifatnya temporer, ada yang sifatnya nano-nano. Jadi tidak di segala area dia akan muncul, tergantung stresornya. Misalnya gangguan kepribadian narsis gitu, narsisistik disorder ya, kita ngomong bukan ciri loh. Kalau ciri semua orang pasti ada narsisnya lah. Kalau nggak ada narsisnya kagak cocok dia, jadi nggak bakal bisa jadi leader gitu. Itu kan narcissistic pride itu membuat kita punya apa ya, motivasi untuk berkembang gitu. Nah, tetapi kalau kita ngomong disorder, orang ini akan melakukan segala cara untuk dia selalu jadi nomor satu gitu. Nah, biasanya akan jadi masalah kalau dia terkena orang-orang yang dia anggap tidak menomorsatukan dia gitu. Jadi itu tema-tema tergantung nih di arah yang mana. Atau kalau itu misalnya contoh paling gampang, kenapa itu sifatnya temporer, kalau pakai drug, jangkis gitu. Tapi jangkisnya nih jangkis yang mana? Jangkis yang udah kronik terus obat yang dipakai yang merusak otak itu udah pasti akan bisa kronis. Tetapi ada yang sifatnya temporer karena dia ikut-ikutan cuma sosial doang. Pas lagi rekreasi terus diisengin sama temennya, dia nggak biasa minum alkohol, terus disuruh lah yang aneh-aneh, dan kebetulan itu jadi masalah gitu. Nah, itu tentunya begitu efek obatnya hilang dan kebetulan cuma dipakai alkohol atau obat perangsang doang, hilang efeknya, dia pulih lagi kan. Jadi bukan gangguan jiwa, itu gangguan jiwa yang sifatnya sesaat gitu. Tapi kalau ini ngomong tentang vulnerable akibat aksis 3 tuh tadi, yang karena fungsi organik, fungsi otak, sama akibat karena ini seberapa besar tuh kerusakan otaknya. Makin besar biasanya akan makin semua orang bisa lihat. Tapi kalau kerusakannya cuma di neurotransmitter tertentu, itu cuma pada kondisi tertentu aja dia akan muncul dengan trigger tertentu. Misalnya kalau dia kelelahan, kalau dia apa gitu. Nah, tapi tadi aksis 2 vulnerabilities itu juga terkait sama child rearing kita tuh. Child rearing kita, misalnya kita nggak punya ibu sama bapak, ada orang yang berasal dari broken home, tapi dia tetap jadi orang baik loh. Karena supaya selama child rearing, dia dapat orang-orang, figur-figur yang bisa jadi orang tua asuhnya.
Dan waktu kita berkembang, kita juga orang yang punya insight, oh iya saya gampang baperan, saya mau belajar deh dari Prof. Adri gimana caranya untuk ngatasin baper waktu sidang supaya saya nggak gampang kepengaruh. Kalau enggak kan kita bisa kepengaruh tuh, kan sidang biasanya ngebully kan. Jadi ini begini, jadi dokter suka, kan bisa ntar kita kepancing, emang saya harus suka sama dia. Nah itu artinya kita masih belum jadi sesuatu yang sifatnya profesional. Itu kita bisa lihat, apakah nih karena kita punya vulnerability nih, karena kita orang yang belum berkembang, karena kita orang yang masih belajar, nggak apa-apa. Tapi pada kita yang misalnya tadi kita nggak bisa memaafkan diri kita bahwa kita ya wajar ya saya belum bisa, terus kita bandinginnya sama Prof. Adri yang udah udah expert, jadi aduh saya kecil lama ini, jadi depresi kita. Nah itu yang perlu diolah nih. Apakah kita orang yang mampu melihat kekurangan, menerima kekurangan, tapi terus berusaha cari solusi. Kalau yang tadi, yang meregulate sama memodulate, itu kalau kita justru nyimpen hal yang negatifnya, gitu. Jadi di situ ayo yang kita akan lihat, kapan dia bisa berubah atau enggak, ada pola enggak yang bisa membuat dia nanti bisa dikoreksi, gitu. Dan ini apakah justru lingkungan nih yang justru jadi trigger, bukan jadi faktor protektif. Karena lingkungan ini, stresor itu juga bisa berpengaruh, entah dia jadi kuman atau dia justru jadi vaksin yang akan membuat dia jadi tambah kuat, gitu. Dan dia mampu nggak melihat itu, atau dia nih orang yang neurotik yang melihat dunia itu sebagai dunia yang jahat. Semua orang adalah orang jahat, nggak pernah akan belain saya. Nah itu yang akan membuat potensi orang ini gangguan jiwanya sulit untuk sembuh, dan itu butuh waktu tuh untuk sembuhnya. Kalau nanti ditanya nih, misalnya Dokter Natalia, jadi orang ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Saya akan lihat beberapa faktor tadi. Apakah nih perkembangannya masih di level yang baru tambah kurang? Atau nih udah yang kalkulus banget gitu, yang kacau banget nih, yang perlu ini, atau nih orang yang cuma kurangnya sedikit. Jadi lama enggaknya nanti proses terapi dilihat seberapa makro vulnerability-nya gitu. Terus seberapa makro vulnerability di kepribadian, nilai-nilai yang dia punya, terus atau ini juga stresornya nih dalam dia untuk skill dia mengelola stresor tadi, atau nih emang ada kelainan biologi yang harus dikelola sama obat. Nah ini terus kaitannya sama pemeriksaan kita. Kenapa pemeriksaan kita suka lama? Sebenarnya hitungannya hari, tapi kenapa bisa lama banget? Karena biasanya orangnya kagak kooperatif atau penyidiknya nggak kooperatif. Datanya nggak dikasih, datanya tetap berat sebelah gitu. Tapi saya akan tetap bisa ngeluarin data sementara, tapi yang tetap objektif. Misalnya tadi yang Rio bilang, ini juga relevansinya adalah kalau misalnya datanya masih belum cukup, saya akan tulis tuh apa yang perlu dilakukan oleh penyidik. Ini datanya masih kurang ini, kurang ini. Jadi pengambilan simpulannya masih belum bisa ditegakkan secara clear, motifnya apa atau penyebabnya kayak gimana. Nah, perlu dicari ini nih. Jadi kita ngasih bukti petunjuk lanjutan untuk mereka bisa lari. Nah, biasanya nanti jaksa akan baca itu, dibalikin lagi, suruh selesaiin gitu. Kadang-kadang saya ngerti kenapa penyidik butuh cepat, karena dia ada masa tahanan tuh. Yang masa tahanan kan nggak lama, dan biasanya makanya kenapa mereka butuh cuman yang cepat aja. Nah, tapi nanti biasanya dari lawyernya itu yang minta. Cuman susahnya di Indonesia, lawyer kita agak berbeda nih sama pengadilan di luar gitu. Biasanya akan dimungkinkan kita boleh memeriksa. Kalau kita pas dimintanya sama jaksa, kita bisa meriksa lengkap tuh. Tapi waktu kita dimintanya udah jadi expert, kita cuman dari sisi lawyer, kita kan cuman ngomong tentang teori-teori aja. Yaitu tetap korelasinya akan sama. Jadi tata cara kalau kita orang yang profesional sesuai prosedur, pasti bias itu sama ini akan kita pertimbangkan gitu. Lama enggaknya biasa tergantung kompleksitas kasus sama availability datanya, supaya kita tidak bias tadi, sama supaya kita tetap bisa memberikan yang relevan, yang objektif. Seperti itu. Ayo ya. Terima kasih banyak, Dok. Kita sekarang sudah di titik 9:17, mungkin sekitar 10 menit lagi. Mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi. Silakan. Izin bertanya, Dok. Terima kasih banyak atas paparannya. Saya ada 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama, seberpengaruh apa sih evaluasi psikologi seseorang terhadap putusan pengadilan gitu? Mungkin contohnya pada kasus yang beberapa bulan lalu itu menerima perhatian publik, di mana seorang anak 10 tahun menjadi korban pemerkosaan dari ayah dan pamannya. Justru majelis hakimnya menilai bahwa kondisi psikologis korban itu rentan dipengaruhi orang lain gitu. Jadi dianggap bahwa hasil evaluasi psikologi yang diberikan itu tuh nggak valid gitu. Nah, pada akhirnya tersangka juga dianggap tidak bersalah pada peradilan tingkat pertama. Nah, jadi seberapa berpengaruh evaluasi psikologi seseorang terhadap putusan pengadilan. Dan yang kedua, artinya evaluasi psikologi seseorang itu tuh bukan prosedur wajib ya, Dok ya. Jadi kalau kayak gini mungkin nggak sih istilahnya kayak ada kecolongan gitu. Jadi karena seseorang yang sebenarnya nggak stabil secara mental, semisal tindak kejahatannya dilakukan pada saat dia ada di dalam fase manik, tapi tim penyidik maupun kuasa hukumnya nggak menyadari ini gitu. Makasih baik, Dok.
Oke, makasih Ceris. Bagus banget tuh pertanyaannya. Ini kalian nih bertiga yang nanya luar biasa. Anak buahnya Prof. Adri luar biasa semua, Prof. Jadi kalau ditanya nih, apakah prosedur pemeriksaan psikologis sama psikiatri itu jadi sesuatu yang wajib? Di Indonesia sayangnya belum. Dan kita tuh nggak punya yang namanya kayak tribunal court, terus hakim-hakimnya sama jaksanya sama polisinya tuh juga nggak punya pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan atau belum apa ya? Karena mereka nggak tahu, jadi kecolongannya bukan by intention. Bisa jadi memang karena nggak paham gitu loh, bahwa ini sesuatu yang mungkin perlu dipertimbangkan nih waktu orang melakukan satu tindak kekerasan. Itu yang waktu itu saya pernah melakukan apa ya, penelitian kecil di penyidik gitu, seberapa sih mereka menilai perlu apa enggaknya. Ternyata banyak yang nggak ngeh, kecuali kalau gejalanya udah overt banget, yang misalnya udah telanjang-telanjang, udah ngomong sendiri, baru mereka ngeh. Tapi kalau yang enggak, mereka mikirnya masih orang normal gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya tentang seberapa pentingnya laporan itu juga terkait sama APH-nya nih yang menangani kasus. Ada kasus yang tadi saya ngomong ke Rio, contoh yang Santa Monica, guru yang salah tuduh tadi, itu kasihan loh, kita udah bilang ini salah tuduh karena anak kecilnya, korbannya itu memang setelah kita lihat evaluasi kemampuan untuk fit to be interview-nya banyak dipengaruhi oleh teknik yang sifatnya suggestible. Jadi salah tuduhnya, dan setelah kita lihat ibu ini pun tidak pernah ada kesempatan berdua, dan ibu ini guru yang baik sama ini, nggak ada psikopat, nggak ada apa, tapi ternyata hasilnya dinihilkan. Ibu ini tetap diproses loh di sidang pertama, pengadilan ini, dan akhirnya baru di PK-nya, baru di diputuskan bahwa ini tidak bersalah dan tidak bisa mengajukan ini mengajukan tidak bisa putusannya didasarkan oleh kemampuan anak yang sifatnya tidak sesuai. Jadi sebenarnya tergantung apakah memang hasil itu sudah cukup nih mengetahui bahwa ini bisa salah tuduh. Contohnya kayak kasus JIS. Nih, setuju nggak? Biasanya contoh kasus JIS itu sesuatu yang baik untuk kita berpikir. Kalau pedofilia biasanya satu pelaku korban banyak kan? Ya kan, satu pelaku korbannya ratusan, ribuan gitu, anak sekolahnya banyak. Tapi kalau kasus JIS, satu korban pelakunya banyak banget nggak? Kira-kira perlu dipikir nggak secara logika? Jangan-jangan nih salah tuduh loh. Jangan-jangan nih. Nah, itu yang pentingnya. Kenapa metode pemeriksaan, metode kita menilai fungsi kognitif, apalagi kalau korbannya adalah minors, kemampuan kognitif itu jadi penting. Jangan kita langsung berpikir, karena media, asal tahu aja, saya di media saya nggak pernah ngomong, karena kalau dokter tuh disumpahnya nggak boleh, ini kita buka buat peradilan, kebetulan aja tuh kasusnya Jessica di media, jadi seakan-akan saya ngomongnya, tapi kan media suka-sukanya nulis. Berbeda sama orang yang di profesi lain mungkin boleh ngomong, kalau kami itu rahasia jabatan gitu ya. Nah, tapi kita kan untuk urusan forensik boleh dibuka untuk penyidikan dan ini. Jadi sejauh mana boleh ya saya buka, kalau enggak. Nah, di kasus ini kapan kita boleh kognisi itu apa ini? Tentunya kembali lagi ke kesadaran APH-nya. Jadi kita tugasnya ya kalau diminta kita terangkan, dan kebetulan juga bisa jadi mungkin cara kami juga masih, kan kita terus berkembang juga nih, karena sebenarnya forensik itu subspesialistik, sedangkan ini skill loh, bukan knowledge. Skill itu kan tekniknya kalau membedah jiwa itu juga harus jam terbang. Jadi kalau orang-orang yang baru itu kadang-kadang juga bias, tadi yang Rio udah itu kan kadang asumtif, itu jadi sesuatu yang seringkali membuat orang lain jadi salah tuduh gitu. Contohnya, biasanya memang betul orang itu paling harus dituduh kalau ada kekerasan pada anak yang minor itu biasanya keluarga dekat. Ternyata anak ini sering main, anak ini sering itu. Nah, itu yang kadang pernah tuh ada satu kasus yang dituduh tuh bapaknya sama adiknya. Setelah kita lihat ternyata pelakunya bukan bapaknya sama adiknya. Saya bilang, tungguin aja tes DNA aja. Orang ini udah 8 bulan karena ini disutuli yang korbannya. Jadi lebih susah lagi tuh. Di situ, itu bapaknya sampai dipukulin, bapaknya sampai bilang enggak, saya enggak, ya udah mungkin adiknya masih 10 tahun, akhirnya terus dibilang adiknya yang melakukan. Setelah kita periksa, adiknya juga ketertarikan seksual belum, ini belum. Nah kan, jadi setan yang melakukan kan, bukan. Ternyata si anak ini karena tinggalnya di kontrakan, dia masih sering pergi, kalau ibu bapaknya kerja, anak ini suka nongkrong di mana-mana. Itu jadi resiko sebenarnya kemungkinan pelaku akan jadi lebih ini nggak. Jadi fungsi kognitif tadi bisa juga mendasari untuk kita lihat seberapa jauh nih dia di ini, dan siapa nih yang bisa mempengaruhi dia. Itu yang harus kita lihat, cari. Jadi segitu luasnya tuh kalau kita harus berpikir.
Bukan langsung, wah ini, karena enggak, kita akan memperkuat animo masyarakat bahwa sistem hukum kita jelek. Nah ini kan peran kita sebagai saintis untuk mulai makin memperkuat barisan kita, bikin supaya semua jadi terpercaya, segala itu bisa diuji, segala itu bisa dini. Kenapa saya juga mau ngajarin sebanyak-banyaknya, supaya kita sama, jangan kita dituduh seuzon atau apa, tapi kalian juga mengerti kenapa kami rame, karena kita butuh bukti kolateral, karena kita pemeriksaannya bukan subjektif dan bukan berdasarkan aktuarial. Aktuarial itu flow-nya banyak. Jadi kalau kita mesti lihat dua-dua itu yang kita lihat. Oke? Kasih. Makasih baik, Prof. Mungkin ada lagi 5 menit lagi? Atau sudah selesai semua? Mudah-mudahan nggak tambah bingung ya. Jadi ya sudah, yang cowok sudah Rio. Satu lagi dong yang cowok. Febrilian. Ayo, tanya Febrilian. Mewakili kaum cowok ini. Ayo. Sudah cukup, Prof. Belum ada. Jangan-jangan bingung kamu. Yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi, tidak ada masalah. Saya kira tolong Anda camkan dan buat semacam review dari kuliah Dr. Natalia. Saya nanti juga berkenan Dok untuk minta paparannya supaya lalu mahasiswa bisa menyimpan begitu. Mari kita ucapkan terima kasih dengan cara memberikan tepuk tangan virtual kepada Dr. Natalia atas kuliahnya. Dan rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu lagi minggu depan dengan dosen tamu yang lain. Nanti pada hari-hari Senin saya akan berikan 1-2 pertanyaan yang bersifat pemancing sehingga kemudian Anda tetap berada dalam situasi studi. Demikian Dok, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Ya. Ketemu lagi dan mari kita melambaikan tangan. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Halo. Bye-bye. Sehat selalu. Ya, Prof. Sehat, Prof. Izin live. Izin live. Bye-bye.